Gimana caranya mengalahkan sebuah kekaisaran yang tentaranya, senjatanya, dan sumber dayanya ribuan kali lipat lebih banyak dari kita? Jawabannya, jangan dilawan langsung. Jadilah hantu. Serang dari bayang-bayang. Ubah kekuatan terbesar mereka jadi kelemahan paling fatal. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah seni perang level dewa, di mana jumlah pasukan ternyata bukan lagi penentu kemenangan. Di panggung sejarah, otak sudah berkali-kali terbukti jauh lebih mematikan daripada otot. Di video ini kita bakal ngebongkar 3 strategi paling unik dan brilian yang sukses menumbangkan raksasa-raksasa dunia. Strategi yang gak butuh ribuan prajurit, tapi butuh tipu daya, penyamaran, dan manipulasi psikologis yang begitu rapi, sampai-sampai musuh gak sadar kalau mereka lagi dihancurkan dari dalam. Jadi, siap-siap, karena kita akan menyelami pikiran para master strategi paling hebat dalam sejarah. Tahun 1943, di tengah panasnya Perang Dunia Kedua, para pemimpin sekutu pusing 7 keliling. Mereka baru saja berhasil mengusir pasukan Nazi dari Afrika Utara dan sekarang siap menyerbu benteng pertahanan Eropa. Target paling logis dan strategis, Pulau Sisilia di Italia. Kalau Sisilia berhasil direbut, jalur Laut Mediterania bakal terbuka lebar dan jadi loncatan sempurna untuk invasi ke daratan Italia. Masalahnya cuma satu, target ini terlalu jelas. Intelijen Jerman, Abwehr, sudah bisa menebak kalau Sisilia adalah sasaran berikutnya, dan mereka sudah menyiapkan pertahanan berlapis di sana. Menyerang langsung sama saja cari mati. Terus, gimana caranya menipu seluruh mesin perang Nazi? Jawabannya datang dari sebuah ide gila yang lahir di sebuah ruangan gelap di London, yang nantinya dikenal sebagai Operasi Mincemeat. Para perwira intelijen Inggris, Evan Montagu, Don Charles Chumley, bukannya merancang serangan baru, mereka malah merancang sebuah kebohongan paling rumit dalam sejarah perang modern. Idenya kedengeran gila tapi brilian. Mereka bakal pakai mayat beneran, memberinya identitas palsu sebagai perwira tinggi Inggris, menaruh dokumen rahasia di tubuhnya, dan membiarkannya terdampar di pantai Spanyol yang netral. Harapannya, dokumen itu bakal sampai ke tangan Jerman. Mayat yang dipakai adalah milik seorang tunawisma bernama Glinder Michael, yang meninggal karena menelan racun tikus. Tim intelijen kemudian menyulapnya menjadi sosok fiktif, Mayor William Martin dari Royal Marine. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Mereka nggak cuma ngasih dokumen, mereka memberinya sebuah kehidupan. Di kantong seragamnya, diselipkan macam-macam barang pribadi, biar karakternya meyakinkan. Ada surat cinta dari tunangannya, sobekan tiket teater, kunci rumah, sampai surat tagihan dari penjahit. Semuanya dirancang untuk membangun cerita kalau Mayor Martin ini orang sungguhan. Tapi bintang utamanya adalah sebuah surat pribadi dari seorang jenderal di London untuk jenderal lain di Afrika Utara. Di antara obrolan santai soal medali dan tugas, diselipkan informasi palsu yang krusial. Rencana sekutu sebenarnya mau menyerang Yunani dan Sardinia, sementara Sisilia cuma disebut sebagai target pengecoh. Pada 30 April tahun 1943, kapal selam HMS Seraph melepaskan mayat Mayor Martin di lepas pantai Huelva, Spanyol. Sesuai harapan, mayat itu ditemukan nelayan, dan dokumen di dalamnya langsung jatuh ke tangan intelijen Jerman. Jerman menelan umpan itu mentah-mentah. Yakin kalau mereka baru saja dapat bocoran emas, Hitler langsung memerintahkan pergeseran fokus pertahanan. Divisi-divisi panzer, unit pertahanan udara, dan ribuan tentara digeser buat memperkuat Yunani dan Sardinia, membiarkan Sisilia jadi sasaran empuk. Ketika sekutu akhirnya melancarkan operasi Husky, invasi yang sesungguhnya ke Sisilia. Pada 9 Juli tahun 1943, perlawanan yang mereka hadapi jauh lebih lemah dari perkiraan. Pulau itu berhasil direbut jauh lebih cepat dengan korban jiwa yang jauh lebih sedikit. Satu mayat dengan cerita fiktif yang sempurna berhasil menipu seluruh komando tertinggi Nazi dan mengubah arah perang di Eropa. Operasi Mincemeat adalah bukti nyata bahwa informasi atau disinformasi bisa jadi senjata yang lebih mematikan dari satu divisi tentara. Sekarang, kita lompat dari Eropa ke tanah air kita, Indonesia. Desember tahun 1948, situasinya lagi genting-gentingnya, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Yogyakarta yang waktu itu jadi ibu kota berhasil diduduki, dan para pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Hatta ditawan. Kalau dilihat dari kacamata perang biasa, perlawanan Indonesia sudah tamat. Belanda, dengan senjata modern dan pasukan rapi,
sudah menguasai kota-kota besar dan jalur-jalur penting. Tapi, di tengah situasi yang seolah tanpa harapan itu, ada satu sosok yang menolak tunduk. Panglima Besar, Jenderal Sudirman. Meskipun lagi sakit parah karena TBC dan harus ditandu, beliau mengambil keputusan yang kelak mendefinisikan semangat perlawanan Indonesia. Beliau menolak menyerah dan memilih masuk ke hutan untuk memimpin perang gerilya. Ini bukan lagi perang antar tentara, ini sudah jadi perang rakyat semesta. Strategi gerilya Jenderal Sudirman ini adalah kebalikan total dari perang biasa. Kalau Belanda kuat di kota, maka tentara Indonesia jadi penguasa di desa, hutan, dan gunung. Pasukan dipecah jadi unit-unit kecil yang gesit, susah dilacak, dan bisa menyerang kapan saja, di mana saja. Mereka menyerang pos logistik Belanda di malam hari, menyergap patroli di jalan sepi, lalu lenyap lagi ke dalam hutan sebelum musuh sempat balas. Tujuannya bukan buat menang pertempuran besar, tapi untuk membuat Belanda kehabisan darah pelan-pelan. Setiap serangan kecil itu ibarat ribuan tusukan jarum. Gak langsung membunuh, tapi pelan-pelan bikin Belanda kehabisan sumber daya, mental anjlok, dan hidup dalam ketakutan konstan. Kunci suksesnya, dukungan penuh dari rakyat. Pejuang gerilya itu bukan orang asing. Mereka adalah anak, suami, dan saudara dari rakyat biasa. Rakyat jadi mata dan telinga para pejuang. Mereka kasih makanan, tempat sembunyi, dan info soal pergerakan pasukan Belanda. Para prajurit bisa jadi petani di siang hari, dan jadi pejuang di malam hari. Batasan antara tentara dan warga sipil jadi kabur. Bikin Belanda frustrasi, karena nggak tahu mana kawan, mana lawan. Dukungan rakyat ini mengubah seluruh Jawa jadi medan perang raksasa, di mana setiap jengkal tanah bisa jadi zona mematikan bagi penjajah. Belanda, yang biasanya jago di perang terbuka, dibuat pusing 7 keliling. Mereka mungkin menguasai kota, tapi begitu keluar dari batas kota, mereka jadi musuh di tanah asing. Sumber daya, mereka terkuras habis, hanya untuk menjaga jalur pasokan tetap aman. Moral pasukan mereka jatuh, menghadapi musuh tak terlihat, yang bisa muncul dari mana saja. Perang gerilya ini, akhirnya nunjukin ke dunia. Meskipun ibu kota jatuh, dan pemimpinnya ditawan, api perjuangan Indonesia nggak pernah padam. Tekanan militer tanpa henti ini, ditambah tekanan diplomasi internasional, pada akhirnya memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan mengakui kedaulatan Indonesia. Jenderal Sudirman dan pasukannya membuktikan, untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat, kita nggak butuh tentara yang lebih besar. Kita hanya perlu jadi hantu di tanah kita sendiri. Strategi terakhir ini mungkin yang paling nekat, karena butuh disiplin, kepercayaan, dan pemahaman psikologi musuh yang dalam. Strategi ini adalah mundur pura-pura atau fan retreat. Sebuah taktik yang disempurnakan jadi seni mematikan oleh Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan. Coba bayangkan kita jadi komandan pasukan Eropa di abad ke-13. Kita berhadapan dengan pasukan Mongol yang jumlahnya mungkin lebih sedikit. Pertempuran dimulai, dan setelah adu senjata sebentar, pasukan Mongol tiba-tiba kocar-kacir, berbalik, dan lari tunggang langgang seolah panik. Sebagai komandan yang haus kemenangan, insting pertama kita pasti teriak, "Kejar!" Habisi mereka selagi lari. Dan pasukan kita, yang sudah dibutakan oleh arogansi dan nafsu menang telak, bakal langsung bubar formasi buat ngejar musuh secara membabi buta. Inilah jebakan psikologis yang sempurna. Mundurnya pasukan Mongol itu bukan kekalahan, tapi sebuah undangan maut. Para penunggang kuda Mongol itu yang terbaik di dunia. Mereka bisa memanah ke belakang dengan akurat, sambil terus memacu kuda. Sebuah teknik yang dikenal sebagai Parthian shot. Sambil terus kabur, mereka bakal menghujani pasukan pengejar dengan panah, bikin mereka lemah dan frustrasi. Pengejaran ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari, menarik pasukan musuh makin jauh dari markas mereka, menguras stamina, dan menghancurkan formasi mereka. Ketika pasukan musuh sudah kelelahan, terpencar, dan terlalu jauh masuk ke wilayah asing, sinyal pun diberikan. Pasukan Mongol yang tadinya kabur bakal tiba-tiba berhenti, berbalik, dan membentuk formasi tempur yang rapi. Di saat yang sama, unit kavaleri Mongol lain yang dari tadi sembunyi di balik bukit atau hutan, bakal muncul dari kanan dan kiri, mengepung total pasukan musuh yang sudah capek dan panik. Perangkap pun tertutup. Apa yang tadinya pengejaran heroik, kini berubah jadi arena pembantaian. Pasukan musuh, yang formasinya sudah hancur lebur dan semangatnya patah,
nggak punya kesempatan sama sekali. Salah satu contoh paling legendaris dari taktik ini adalah di pertempuran Sungai Kalka tahun 1223. Pasukan gabungan Ruth dan Kipchak yang jumlahnya jauh lebih besar terpancing mengejar pasukan Mongol selama 9 hari. Ketika jebakan akhirnya dieksekusi, pasukan sekutu yang perkasa itu hancur total. Taktik mundur pura-pura ini sebenarnya susah banget dilakukan, karena butuh disiplin luar biasa dari prajurit untuk nggak benar-benar panik waktu dikejar. Tapi, bangsa Mongol bisa menyempurnakan taktik ini karena satu alasan simpel. Mereka nggak peduli soal kehormatan. Mereka cuma mau menang. Mereka paham betul kelemahan dasar manusia, keserakahan, dan arogansi. Mereka mengubah rasa percaya diri musuh menjadi senjata paling ampuh untuk menghancurkan mereka sendiri. Mereka membuktikan bahwa kadang satu langkah mundur adalah cara tercepat untuk melompat menuju kemenangan. Jadi, entah itu lewat penyamaran jenius yang ngibulin seluruh mesin perang Nazi, perang gerilya yang mengubah rakyat jadi tentara siluman, atau manipulasi psikologis yang mengubah kesombongan musuh jadi kehancuran mereka, sejarah selalu membuktikan satu hal. Dalam perang, otak seringkali jauh lebih mematikan daripada otot. Dan pelajaran ini nggak cuma berlaku di medan perang, tapi juga relevan banget di hidup kita sekarang. Masalah terbesar nggak selalu butuh solusi terbesar atau paling mahal. Kadang, yang kita butuhin cuma solusi paling cerdik, melihat masalah dari sudut pandang yang beda, dan mengubah kelemahan kita jadi kekuatan yang tak terduga. Nah, dari ketiga strategi tadi, mana yang menurut kalian paling jenius? Atau mungkin kalian punya contoh strategi licik lain dari sejarah? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Diskusi dari kalian bikin komunitas ini makin seru. Dan kalau kalian suka video yang ngebongkar rahasia sejarah kayak gini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Makasih udah nonton.